Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan saya, Fatma Elia. Pada kali ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam. Materi yang akan kita ulas mengenai sistem gerak pada manusia. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas? Di sini kita akan membahas 6 subbab ya teman-teman. Yang pertama yaitu pengertian sistem gerak. Yang kedua, komponen-komponen sistem gerak. Yang ketiga, mekanisme kerja otot dan tulang. Yang keempat, jenis-jenis sendi. Yang kelima, peran sistem saraf dalam pengaturan gerakan. Dan yang keenam yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi sistem gerak. Yang pertama kita akan mengulas tentang pengertian sistem gerak pada manusia. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu sistem gerak pada manusia? Sistem gerak pada manusia adalah susunan kerangka dan tubuh yang membuat manusia mampu bergerak sesuai keinginannya. Sistem gerak ini terdiri dari komponen-komponen dan mekanisme kerja yang sangat kompleks. Sistem gerak pada manusia atau yang dalam bahasa medis disebut juga sebagai sistem muskuloskeletal terdiri dari tulang, otot, sendi, serta organ-organ lain seperti ligamen dan tulang rawan. Yang kedua yaitu komponen-komponen sistem gerak. Komponen-komponen sistem gerak terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu tulang, sendi, otot, serta ligamen. Yang pertama yaitu tulang. Tulang berfungsi sebagai kerangka tubuh manusia yang menopang dan melindungi organ-organ dalam. Tulang menjadi salah satu alat gerak tubuh yang dibentuk oleh unsur kalsium dalam bentuk garam yang direkatkan oleh kolagen. Tulang termasuk alat gerak pasif. Artinya, tulang digerakkan oleh otot yang merupakan alat gerak aktif. Tulang sendiri tidak hanya berfungsi sebagai alat gerak. Tulang juga menjadi komponen yang sangat penting dalam penyangga tubuh sekaligus melindungi organ-organ vital manusia. Yang kedua yaitu sendi. Sendi berfungsi untuk menyambungkan tulang dan memungkinkan gerakan tulang satu sama lain. Sistem rangka manusia terdiri dari banyak tulang yang terhubung satu sama lain oleh persendian, sehingga memungkinkan terjadinya pergerakan. Jadi, sendi dapat didefinisikan sebagai tempat bertemunya dua tulang atau lebih yang mendukung sistem gerak pada manusia. Struktur sendi terdiri dari tulang rawan yang memungkinkan tulang atau rangka manusia dapat bergerak dengan mudah. Sendi juga dilapisi membran bernama sinovium yang menghasilkan cairan kental untuk membantu menjaga kesehatan tulang rawan. Yang ketiga yaitu otot. Otot berfungsi untuk menggerakkan tulang dan menghasilkan gerakan yang diperlukan oleh tubuh. Fungsi otot lainnya yaitu yang pertama, berfungsi sebagai alat gerak aktif. Yang kedua, berperan penting dalam sirkulasi darah. Yang ketiga, otot jantung berfungsi memompa darah, sedangkan otot halus di arteri dan vena berperan dalam mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Yang keempat, membantu sistem pernafasan manusia dengan melibatkan otot diafragma. Yang kelima, membantu sistem pencernaan berperan dalam sistem pembuangan urin. Yang keenam, otot halus membantu melancarkan buang air kecil.
Yang ketujuh, membantu persalinan pada wanita. Yang kedelapan, otot-otot halus pada sistem reproduksi akan berkontraksi untuk mendorong bayi. Yang kesembilan yaitu berperan dalam menjaga stabilitas tubuh. Yang terakhir yaitu membentuk postur tubuh manusia. Poin yang keempat, tadi tentang komponen-komponen sistem gerak yaitu ligamen. Ligamen menyumbang kekuatan dan kestabilan pada sendi. Ligamen merupakan jaringan berserat yang kuat serta tebal, akan tetapi tetap elastis. Jaringan ligamen mengandung kolagen dan dapat ditemukan pada bagian-bagian persendian. Oleh karena itu, kita dapat menemukan jaringan ligamen pada sekitar bahu, lutut, pergelangan kaki, maupun persendian yang lainnya. Ligamen adalah jaringan yang memiliki bentuk seperti tali elastis yang saling bersilangan dan berfungsi untuk mengikat tulang. Meskipun jaringan ligamen memiliki sifat yang elastis, akan tetapi tidak membuat persendian dapat bebas bergerak, seperti bagian-bagian tubuh lainnya, yaitu lengan, bahu, kaki, dan lain sebagainya. Poin ketiga yang kita bahas mengenai mekanisme kerja otot dan tulang. Apa aja sih teman-teman? Nah, yang pertama yaitu otot, yang kedua tulang dan sendi, yang ketiga tulang belakang. Otot banyak sekali ditemukan di seluruh tubuh, terdiri dari serat-serat yang menyusunnya dan dapat berkontraksi untuk memungkinkan gerakan. Sebagai alat gerak aktif, otot dapat menggerakkan kerangka manusia sebagai alat gerak pasif dengan adanya kontraksi dan relaksasi otot. Namun, otot juga dapat menggerakkan bagian tubuh lainnya, seperti jantung, saluran pencernaan, saluran pernafasan, sistem sirkulasi, dan sistem reproduksi. Mekanisme kerja otot diawali saat otot menerima rangsangan atau sinyal dari neuron motorik yang membuatnya berkontraksi. Kontraksi ototlah yang menyebabkan terjadinya sebuah gerakan pada tubuh kita. Seringkali kontraksi otot dianggap terjadi saat otot memendek, padahal ketegangan otot tidak selalu muncul akibat perubahan pada panjang otot. Pasalnya, terdapat beberapa jenis kontraksi otot yang dibedakan atas dua variabel, yaitu yang pertama panjang dan kedua ketegangan otot. Tulang dan sendi. Tulang disambungkan oleh sendi, yang memungkinkan tulang untuk bergerak sesuai dengan kebutuhan. Masing-masing sendi memiliki mekanisme yang berbeda sesuai dengan fungsi dan lokasi. Tulang sebagai alat gerak pasif membutuhkan bantuan persendian agar dapat bergerak. Persendian adalah hubungan antar tulang-tulang yang membentuk sistem gerak pada manusia, sedangkan sendi adalah perhubungan antar tulang sehingga tulang dapat digerakkan. Jadi di sini kata persendian dan sendi itu merupakan dua hal yang berbeda ya teman-teman. Jadi di sini perlu kita ingat ya teman-teman bahwa persendian dan sendi itu merupakan dua hal yang berbeda. Tulang belakang. Tulang belakang terdiri dari tulang-tulang kecil yang sangat terhubung di sepanjang kolom vertebrata. Masing-masing tulang bisa bergerak sedikit. Yang perlu untuk fleksibilitas tubuh manusia. Tulang belakang adalah struktur pendukung utama dalam tubuh kita. Itu membuat kita tetap tegak dan menghubungkan berbagai bagian kerangka kita satu sama lain. Yang terdiri dari kepala, dada, panggul, bahu, lengan, dan kaki. Meskipun tulang belakang terdiri dari rantai tulang, namun fleksibel karena ligamen elastis dan cakram tulang belakang. Panjang tulang belakang seseorang bergantung pada tinggi badannya.
Panjang rata-rata adalah 71 cm pada pria dan 61 cm pada wanita. Tulang belakang kita memiliki banyak fungsi. Yang pertama yaitu menopang beban kepala, dada, dan lengan, serta memungkinkan tubuh kita bergerak ke segala arah. Beberapa bagian tulang belakang lebih fleksibel dibandingkan bagian lainnya. Bagian yang paling fleksibel adalah tulang belakang leher, yang terletak pada daerah leher. Tulang-tulang yang menyusun tulang belakang juga melindungi sumsum tulang belakang, yang mengalir melalui saluran tulang belakang. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sendi pada tubuh manusia. Berdasarkan arah geraknya, terdapat 6 sendi ya teman-teman. Yang pertama yaitu sendi geser atau plane. Dalam sendi geser, pergerakan tulangnya adalah mendatar. Contohnya seperti saat teman-teman sedang membuka sebuah lemari geser. Sendi geser bisa dikenali dari di bagian tulang yang membentuk gerakan bergeser searah secara mendatar. Contoh sendi geser bisa dilihat pada bagian sambungan antara pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Yang kedua yaitu sendi engsel atau hinge. Sendi engsel dapat menggerakkan tulang layaknya sebuah pintu. Ini berarti sendi engsel hanya dilakukan satu arah saja. Sendi engsel bergerak seperti cara kerja engsel pintu, membantu tulang bergerak searah menyerupai pintu yang dibuka maupun ditutup. Contoh sendi engsel adalah sendi di bagian lutut dan bagian siku yang bisa membengkok. Yang ketiga yaitu sendi gulung atau kondilar. Sendi gulung bisa menggerakkan tulang untuk dapat berotasi pada porosnya. Namun, gerakan yang digunakan masih dalam batasan. Sendi gulung ditandai dengan adanya rongga sendi dan bagian ujung tulang yang membentuk bulat. Persendian ini menghasilkan gerakan dua sumbu arah secara fleksibel, kecuali gerak memutar. Contoh sendi gulung yaitu sendi yang ada di antara rahang serta antara tulang telapak tangan dengan tulang jari tangan. Yang keempat yaitu sendi putar atau pivot. Jenis sendi yang satu ini dapat digerakkan secara memutar. Akan tetapi, pemutaran sendi pada badan manusia sebenarnya tidak bisa dilakukan secara 360 derajat. Jika dipaksakan, maka sendi yang berkaitan bisa robek dan malah jadi tidak bisa berfungsi lagi. Ciri khas dari sendi putar adalah kemampuannya untuk menggerakkan tulang dalam gerakan memutar atau rotasi dari tulang lain. Contoh dari sendi putar yaitu sendi di bagian leher. Sendi putar ini membuat bagian kepala bisa bergerak memutar. Yang kelima yaitu sendi peluru atau ball and shocks. Jenis sendi selanjutnya adalah sendi peluru atau sendi yang dapat bergerak ke segala arah. Sendi peluru merupakan jenis sendi untuk berbagai gerakan ke segala arah, termasuk gerak memutar. Sendi peluru memiliki rongga sendi dengan tulang yang ujungnya membulat seperti bola. Contoh dari sendi peluru yaitu di bagian panggul yang menyatukan tulang panggul dengan tulang paha. Contoh lainnya yaitu sendi pada bahu yang menghubungkan tulang belikat dengan tulang lengan. Yang terakhir yaitu sendi pelana atau saddle. Jenis sendi ini membuat kemiripan dengan pelana yang ada pada kuda. Gerakan yang bisa dilakukan oleh sendi pelana adalah dua arah, yakni ke depan dan ke belakang, serta gerak ke kanan dan ke kiri. Sendi pelana membantu menggerakkan tulang ke berbagai arah, yaitu ke samping kiri dan kanan, serta ke depan dan ke belakang, seperti pada kuda tadi. Meski cukup fleksibel, sendi ini tidak mampu bergerak memutar. Contoh dari sendi pelana yaitu sendi di bagian pangkal tulang ibu jari. Berikut merupakan gambar macam-macam sendi berdasarkan arah pergerakan. Bisa kita lihat dari mulai yang pertama yaitu sendi peluru, sendi gulung, sendi engsel,
sendi putar, sendi pelana, dan sendi geser. Selanjutnya yang kelima yaitu peran sistem saraf dalam pengaturan gerakan. Ini mencakup 3, yaitu yang pertama neuron. Neuron merupakan unit dasar dari sistem saraf manusia yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal elektrokimia antara neuron satu dengan neuron yang lain. Yang kedua yaitu sumsum tulang belakang, bagian penting dari sistem saraf yang mengirimkan sinyal dari otak ke seluruh bagian tubuh. Yang ketiga yaitu otot-otak. Otot-otak merupakan mekanisme kompleks yang terjadi ketika otak menghasilkan sinyal kepada otot untuk bergerak. Dan yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi sistem gerak pada manusia. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi sistem gerak manusia. Yang pertama yaitu lingkungan. Berbagai faktor seperti suhu, cahaya, dan tekanan mempengaruhi sistem gerak manusia. Yang kedua yaitu kesehatan. Kesehatan membentuk sistem gerak dan dapat mempengaruhi kemampuan tubuh manusia untuk bergerak. Dan yang ketiga yaitu gaya hidup dan aktivitas. Faktor-faktor seperti olahraga aktif, istirahat, dan pola makan juga dapat mempengaruhi sistem gerak pada manusia. Tak terasa ya teman-teman, materi sudah berakhir. Aku ada pantun nih teman-teman. Pisau diasah buat bertani, bawa ke ladang naik pedati. Selesai sudah paparan materi ini, semoga bisa memberi arti. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Take me back.